Selamat datang di produk kelompok 2, di mana kita akan menampilkan video berupa iklan. Yang di situ kita akan memberikan mengenai keadaan negara Indonesia, yang dimana perlunya keterlibatan kaum milenial untuk mengubah Indonesia lebih baik lagi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, inilah The Spirit of Generation Millennial dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Faktanya, Jakarta adalah kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara. Bisa saja menjadi polemik di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus Saat ini belum ada pihak terkait atau beberapa pihak instansi terkait yang menjelaskan sebetulnya dari mana sumber dari limbah busa yang saat ini berada di sungai. Kondisi seperti yang bisa kita lihat. Ini memberikan apakah Jakarta masih layak dihidupi oleh anak dan cucu kita kelak? Di antaranya adalah sampah plastik. Sampah-sampah dari Jakarta ini Sedikit untuk jumlah busanya, suami dan pemirsa. Namun, kalau saya tadi sudah tiba di tempat ini sejak pukul Lihatlah, kawan, keadaan negara kita. Inikah yang sering kita bangga-banggakan? Inikah yang sering kita pamer-pamerkan pada orang di luar sana? Kita percaya, saya pun percaya, bahwa pesona alam Indonesia itu memang sangat indah. Berbagai macam keanekaragaman, berbagai macam kebudayaan. Tapi kalau kita terus-terusan begini, tidak menghargai lingkungan, membiarkan polusi ada di mana-mana, membiarkan perairan kita tercemar, dan di satu sisi makhluk hidup yang tak bersalah pun merasakan dampak dari pencemaran ini. Apakah yang kita bangga-banggakan selama ini tidak terpandang oleh mereka yang di luar sana? Tapi saya teringat dari salah satu contoh tokoh yang berjasa bagi negara kita, khususnya di sektor perairan. Dia wanita hebat, dia wanita kuat, Susi Puji Astuti. Namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA atau zamannya sama, paling tidak SMP. Susi Pujiastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries from 2014 to 2019 Working Cabinet, who is also an entrepreneur and owner of PT. Susi started her career as a seafood distributor, then developed into a quality seafood processing factory, which is packaged under the Susi brand. PT Asi Pujiastuti Marine Product is growing and is starting to export its product to Asia and Amerika. Dari tokoh tadi, apakah kita masih ingin tertinggal dari bangsa lain dari aspek manapun? Tentu saja tidak. Kita akan bisa melampaui mereka dengan cara bekerja sama dan juga perlu melalui perhitungan yang matang, seperti yang pernah kita pelajari. Contohnya aturan sinus dan kosinus. Tidak hanya di dunia secara luaran saja,
tetapi dari dunia maya pun merasakan suatu yang bisa dibilang pencemaran, yang mungkin berasal dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dari adanya media sosial ini, mereka memanfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan berita-berita hoak, hingga hoak yang berprobabilitas yang menjadikan ancaman dalam bidang politik maupun bidang ideologi. Dan di suatu sisi pasti kita ingat mengenai situasi sosial yang melatar belakangi penangkapan Yesus dulu. Di waktu dulu Yesus ingin membuktikan kesetiaan dan ketaatannya sebagai seorang hamba yang menderita, sehingga makna dari kematian Yesus Kristus adalah untuk menebus dosa para manusia. Dan kembali ke topik utama kita. Dari sini kita menjadi sadar bahwa betapa pentingnya merawat alam sekitar, yang juga digambarkan seperti pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Puisi tersebut memiliki makna. Ketika ada masalah, janganlah bersedih terus-menerus, segeralah bangkit dari kesedihan itu. Dan dari makna puisi tersebut dapat kita resensi atau kita rangkum dan pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ngomong-ngomong berbicara mengenai resensi dalam aspek literasi, kita sebagai generasi muda juga harus mengutamakan yang namanya literasi. Dan kita pun dapat melakukan kegiatan resensi, contohnya dari situ kita dapat mengetahui unsur-unsur dari resensi berupa judul buku, data buku, pembukaan, isi resensi, dan penutup resensi. Kita pun dapat mengetahui lebih dalam tentang literasi ataupun meresensi. Dan di awal tadi saya menyinggung mengenai kebudayaan. Kita sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, jangan mau kalah dengan bangsa lain. Contoh produk kebudayaan kita adalah batik. Batik merupakan warisan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Batik pun memiliki model-model yang jenis yang berbeda-beda. Dari sinilah kualitas batik dalam perdagangan diperhitungkan, mulai dari motif dan segala aspek yang ada pada batik tersebut. Dan juga dari sisi ekonomi, mungkin sering kita mendengar yang namanya kemiskinan, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, yang apa-apa susah, apa-apa sulit, yang membuat negara kita dilanda yang namanya pengangguran dan akhirnya miskin. Dan parahnya lagi juga memicu tindak kriminal, dan itu juga berdampak pada kehidupan sosial kita. Maka dari itu mulai hari ini, sekarang ini, kita sebagai generasi muda harus bangkit. Mumpung masih muda, mari kami mengajak anak-anak muda supaya dapat menjadi pelopor dan agen perubahan bagi negara kita agar lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari kami, peace.